Tentukan semua bilangan bulat positif A dan B sehingga A itu habis membagi B plus 1 dan B itu habis membagi A plus 1. A habis membagi B plus 1. B habis membagi A plus 1. Kalau kita kalikan gitu jadinya bagus nggak? Kan A habis membagi B plus 1. Artinya kita tahu dari sini itu siapa yang lebih kecil gitu ya. Dari sini karena A sama B plus 1 itu sama-sama positif ya. Jadi A pasti lebih kecil dari B plus 1. Nah, dengan cara yang serupa kita akan peroleh ini B itu lebih kecil dari A plus 1. Nah, seperti itu A lebih kecil dari B plus 1, tetapi B itu juga lebih kecil dari A plus 1. Berarti kalau A sama B itu kita bisa pikirkan nih di sini lebih gede siapa. Karena dua-duanya positif ya, karena A sama B plus 1 itu positif ya. Maka dari persamaan ini kan kemungkinannya itu ada beberapa ya, ada misal dari sini bisa A sama dengan B plus 1, yang kedua A sama dengan B, dan yang ketiga A kurang dari B. Kalau A sama dengan B plus 1, maka persamaan yang ini akan menjadi, jadi dari sini dia akan mengakibatkan B itu habis membagi A-nya kita ganti B plus 1, jadi tinggal B plus 2. Maka mau B yang membagi B plus 2 ini, dia harus B-nya ini membagi 2. Jadi B-nya pilihannya tinggal 1, 2. Jadi di sini B-nya tinggal 1 atau 2. Coba kita verifikasi ya. Kalau B-nya 1, maka ini agak panjang ya ternyata di sini. Gak apa, kita lanjutkan di sini aja, di bawahnya sini. Kalau B-nya 1, maka A-nya harus 2. Apakah ini berlaku? 2 habis membagi 2, betul. Lalu 1 habis membagi 3, betul. Jadi ini solusi. Kalau B-nya 1, A-nya 2. Kalau B-nya 2, A-nya 3. Apakah ini solusi? Masukin ke sini, 3 habis membagi 3, betul. Lalu 2 habis membagi 4, betul. Nah, berarti ini solusi. Kalau A sama dengan B, ini jelas nggak mungkin, karena kalau A sama dengan B tidak mungkin, karena A akan membagi A plus 1. Padahal FPB dari dua buah bilangan bulat yang berurutan itu pasti 1. Nah, di FPB dari dua buah bilangan bulat berurutan itu pasti 1. Mosok FPB-nya 1, tapi A habis membagi A plus 1. Sorry.
A-nya masih bisa 1. A-nya masih bisa 1. Tidak mungkin kalau A-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi dari sini ketemu A-nya sama dengan B sama dengan 1. Yes, berarti itu ya, kalau A sama dengan B, solusinya A sama dengan B harus sama dengan 1. Jadi FPB-nya sama dengan 1 kan masih oke kalau A-nya 1, B-nya 1. Itu jadi 1 kan masih membagi berapapun gitu ya. 1 masih faktor dari berapapun. Oke, lanjut. Kalau A-nya kurang dari B. Nah, ini. Kalau A-nya kurang dari B, kalau A-nya kurang dari B, maka nggak mungkin B-nya kurang dari sama dengan A plus 1. Bisa deh. Ini jadi kita gabungin ya. Kalau A-nya kurang dari sama dengan B, enggak ada sama dengannya ini ya. Kalau A-nya kurang dari B, maka dari persamaan ini B kurang dari sama dengan A plus 1, mau nggak mau B-nya ini harus sama dengan A plus 1. Jadi B-nya sama dengan A nggak boleh karena harus kurang. Ini B-nya kan pokoknya yang harus lebih besar dari A. B-nya harus lebih besar dari A. Terus dari B kurang dari sama dengan A plus 1, mau nggak mau B-nya harus sama dengan A plus 1. Nah, ini dengan cara yang sama akan ketemu solusi yang serupa dengan ini, serupa dengan yang atas. Jadi ketemu, nanti kita balik A-nya 1, B-nya 2, terus A-nya 2, B-nya 3. Nah, itu. Jadi solusinya ada 5, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Gitu. Tentukan semua bilangan bulat positif M dan N sehingga keduanya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Wah, ini mau dicepet lagi, mau dicepet lagi ternyata variabelnya berbeda. X kuadrat sama dengan M kuadrat tambah 4N. Lalu Y kuadrat sama dengan N kuadrat tambah 4M. Ini diapain ya? Dikurangi gitu mungkin ketemu sesuatu. Enggak juga kayaknya. Kalau ditambah kita akan punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat tambah 4M tambah 4N. Nah, ini coba saya tambahkan 4 gitu ya. Kayaknya jadi sedikit bagus. Tambahkan 8 ding, bukan 4. Tambahkan 8, maka ini akan jadi M tambah 2 kuadrat tambah N tambah 2 kuadrat. Apa ini?
Mungkin ada ide dari kawan-kawan di sana? Kayaknya ini susah deh. Kalau saya ini kayaknya nyerah nih. Tentukan semua bilangan bulat M dan N sehingga berlaku itu. Nah di sini nih sebenarnya saya agak tertarik dengan ini, bentuknya kayak dari geometri, tapi saya melihat sesuatu yang lain, yaitu di sini. Di sini kan M kuadrat kali 1 tambah M, gitu kan. Nah jadi di sini tuh bentuk persamaannya sebenarnya 2 pangkat N sama dengan 1 tambah M tambah M kuadrat kali 1 tambah M. Jadi 1 tambah M kali 1 tambah M kuadrat. Nah seperti itu. Artinya kita harus punya 2 pangkat N. Ini kan faktornya cuma 2 ya. Jadi 1 tambah M ini mau nggak mau itu 2 pangkat sesuatu. Misal A, 1 tambah M kuadrat ini mau nggak mau juga harus 2 pangkat sesuatu. Misal 2 pangkat B. Nah di situ spesialnya di situ saya kurangi 2 pangkat B dengan 2 pangkat A. Maka yang akan saya peroleh tinggal M kuadrat min M, ya kan? M kuadrat plus 1 dikurangi 1 plus M. Maka di sini saya memperoleh M kali M min 1. Itu. M-nya ini boleh negatif nggak? Kayaknya nggak boleh ya. Kalau negatif kan nanti jadinya negatif ya hasilnya di sini. Tapi 0 boleh, 0 boleh. 0 masih bisa nih. M sama dengan 0 jelas solusi. Karena kan jadi M-nya 0, N-nya 1. Oh sorry, M-nya 0, N-nya juga 0. Jelas merupakan solusi. Kita cari solusi yang lain. 2B ini. Nah, ini lihat bentuknya. M sama M plus 1 ini pasti 1 ganjil, 1 genap. Nah, di sini bentuknya jadi 2 pangkat A kali 2 pangkat B min A min 1. Nah, jadi saya mau ngomong apa nih sebentar. Nah, lihat. 2 pangkat A itu pasti diperoleh dari M-1. Pasti ya. Nah, kita ngomonginnya gini. M sama M-1 tadi saya sudah katakan bahwa FPB-nya pasti 1. Karena dia 2 buah bilangan bulat yang berurutan. Nah, terus 2 pangkat A itu pasti sama dengan M-1. Karena kok gitu sih? Kok gitu? Sorry. 2 pangkat A itu nggak mungkin bisa dibagi M. Karena 2 pangkat A itu 1 plus M. Dan FPB 1 plus M sama M itu 1. FPB 1 tambah M dengan M itu pasti 1. Maka efeknya adalah 2 pangkat A itu tidak mungkin sama dengan M. Terus karena M sama M-1 juga relatif prima atau FPB-nya 1, maka mau nggak mau 2 pangkat A itu harus berasal dari M-1 ini. Ruwet ya. Coba kita lihat sekali lagi, kok caranya kayak ribet ya.
Mungkin ada yang salah, tapi kayaknya nggak ada. Ya, ada ini kayaknya ya. Ada chat. Gimana, saya harus lihat chatnya dulu atau enggak? Chat dari kalian. Coba dikatakan saja chatnya apa isinya. Pelan-pelan. Nah, ini kesimpulan saya ya, setelah melihat ini sekali lagi nggak ada kesalahan yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya tetap benar. Benarnya adalah harusnya 2A itu sama dengan M plus 1. Tapi ini juga nggak mungkin kan, karena tadi ada ini. Ada ini. Itu. Oleh karena itu, mau nggak mau pasti nilainya ini itu menjadi 0. Persamaan ini ya, persamaan ini sama ini. Pasti nilainya 0 agar kejadian ini tidak terjadi. Agar 2A tidak sama dengan M-1. Jadi mau nggak mau persamaan ini nilainya harus 0. Kalau persamaan ini nilainya harus 0, artinya kita punya kesimpulan M-nya harus 0 atau M-nya harus 1 itu. Dan nanti 2B akan sama dengan 2A itu. Tadi kita sudah ketemu ya, kalau M-nya 0, N-nya ketemu 0. Kalau M-nya 1 ketemu N-nya sama dengan 2. Nah, ini 4 ya. 4 sama dengan 2 kuadrat. Jadi kita ketemu 2 buah solusi, yaitu 0,0 dan 1,2. Tentukan semua bilangan asli X sehingga X kuadrat tambah 2 habis dibagi. Nah, ini mungkin jadi masalah ya kalau kita ngerjainnya normal kayak tadi. Kenapa bermasalah? Nah, masa ini dikali setengah X? Ini nggak boleh, karena kalau dikali sama setengah X, setengah X ini belum tentu bulat. Setengah X belum tentu bulat. Jadi nggak boleh, karena kan kita ngomongin pembagian bilangan bulat di sini. Kita maunya bilangan asli X sehingga ini habis dibagi ini. Gitu. Jadi nggak boleh ada setengah X di situ. Artinya kalau nggak boleh, seperti apa? Gitu. Pertanyaannya kayak gini, saya bentuk jadi pecahan. Ini. Yang bawah kan ganjil. Lihat, ini ganjil. Astagfirullah. Yang bawah kan ganjil. Artinya apa? Kalau yang bawah ganjil, terus hasilnya ini per ini jadi bulat, artinya kalau kita kalikan yang 2 di atas, hasilnya akan tetap bulat. Gitu. Contoh, misal kayak gini. Misal ini 21 bagi 7, ganjil ya ini. Ini kan hasilnya bulat ya.
Kalau kita kalikan 2 yang atas doang, maka dia hasilnya juga akan tetap bulat. Ini 46. Jadi gitu. Jadi triknya yang polinom itu kita kalikan 2, dia nggak akan merubah apapun, karena perkalian dengan 2 ini tidak akan mencoret faktor si 7. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Perkalian dengan 2 nggak akan mencoret faktor si 7. Jadi faktor si 7 akan tetap kecoret dengan 21. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa lakukan hal yang serupa. Jadi ini 2-nya ini sebenarnya bisa diganti dengan berapapun ya, 7. Mau 7 bisa, mau 5 bisa. Tinggal dikalikan 5 saja gitu. Tapi argumentasinya kira-kira seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita melakukan pembagiannya itu dengan 2x kuadrat tambah 4 gitu. Jadi dikali 2. Dan nanti kalau masih belum bulat, kali 2 lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kali x ya ini berarti. Kali x kali 2x jadi 2x kuadrat. Gini, kurang, jadi min 3x tambah 4. Nah ini kali 2 lagi, nggak masalah. Itu argumennya tetap sama kayak yang tadi. Nanti hasil baginya kan nggak penting sebenarnya ya, karena yang dicari sebenarnya itu adalah sisanya. Itu jadi hasil baginya nggak terlalu penting. Ini kita ubah dulu. Jadi min 6x tambah 8. Ini berarti jadi min 3. Min 3 kali min 2 min 6x. Min 3 kali 3 min 3 kali 3 jadi min 9 kurangi jadi 17. Nah ini yang penting, 17-nya ini. Jadi sekarang kita punya terakhir gitu ya. Misal ini kita harus punya 17 dibagi 2x tambah 3 itu berupa bilangan bulat. Jadi 2x plus 3 adalah faktornya 17. 1 17 atau min 1 min 17. Jadi 2x sama dengan min 2 14 min 4 min 20. Jadi x-nya min 1 7 min 2 min 10 itu. Ketemu jawabannya ini. Cek sekali lagi, masukin ke atas, harusnya benar ya. Gak usah dicek, gak apa-apa sih kalau ini. Tapi kalau bentuknya pecahan, hati-hati ya. Kalau habis dibagi itu nggak usah cek. Kata kuncinya habis dibagi ini nggak usah dicek. Insya Allah benar. Tapi kalau kata kuncinya x kuadrat tambah 2 per 2x tambah 3 bulat, ini harus dicek. Karena apa? Bisa jadi si pecahannya, penyebut pecahannya itu nilainya 0. Bisa jadi seperti itu. Jadi harus dicek satu-satu. Tapi kalau ini insya Allah semuanya memenuhi. Tentukan semua bilangan bulat K sehingga sama aja kayak yang tadi ya ini. K kuadrat tambah K tambah 1 habis membagi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ya, tinggal kita bagi saja ya. K kuadrat tambah K tambah 1 membagi K pangkat 3 tambah 2K tambah 2. Ini berarti kalikan K kali K kuadrat K pangkat 3 tambah K kuadrat tambah K. Kita kurangi jadinya min K kuadrat 2K kurangi K jadi K tambah 2.
Ini kita kalikan min 1 kali K kuadrat min K kuadrat min 1 min K min 1 plus 1 min 1 kurangi, maka di sini kita punya 2K plus 3. Oke. Jadi terakhir sisanya 2K plus 3. Ini udah nggak bisa ya, nggak boleh dikali seper K, ini nggak boleh. Karena ini pangkatnya sudah lebih kecil. Artinya terakhirnya kita harus punya K kuadrat tambah K tambah 1. Itu habis membagi ini 2K tambah 3. Artinya apa ya ini? Artinya K kuadrat tambah K tambah 1 itu dia pasti bilangan positif. Dia pasti bilangan positif. Tergantung sekarang 2K plus 3 itu positif atau negatif. Kemungkinannya ada dua. Pertama, kalau 2K plus 3 positif, maka yang akan terjadi K kuadrat tambah K tambah 1 itu harus kurang dari 2K plus 3. Tentu ya, pembagi itu dia pasti kurang dari 2K plus 3 ini. Karena K kuadrat plus K plus 1 itu pasti positif, gak mungkin dia negatif. Lalu dari sini kita akan memperoleh range nilai K-nya. Jadi kita punya K kuadrat min K terus min 2 kurang dari 0. Jadi K min 2 K plus 1 kurang dari 0 min 1 2 dia di antara ini. Jadi K-nya di antara min ini ya, nilainya plus minus. Jadi K-nya hanya boleh nilainya kurang dari 2, jadi bisa 1, bisa 0. Memenuhi enggak? K-nya 1, ini jadi 3, ini jadi 5. K sama dengan 1 tidak memenuhi. Ini coret. Sekarang K sama dengan 2. K sama dengan 0, memenuhi enggak? Pasti. Kalau K-nya 0 kan jadi 1 ya. Jadi pasti memenuhi. Itu jadi ini enggak. Terus kalau 2K plus 3 nya negatif, jadi pasti si K kuadrat tambah K tambah 1 ini kurang dari minusnya ini. Itu minusnya yang negatif ini. Karena faktor tentu lebih kecil daripada positif yang dibaginya gitu ya. Di K kuadrat min 3K plus 4 kurang dari 0. Waduh, ini solusinya berapa nih? Kita kuliah aja ya. Bilangan berapa yang memenuhi ini? Kalau min 2 ini jadi 4, ini jadi 6, ini jadi ini. Kalau K-nya 0 kan jadi 4, salah. K-nya 0 salah. K-nya 0 tidak memenuhi. Tadi berapa lagi? K-nya
K-nya min 2 juga tidak memenuhi. Ini kita nyari batasnya ya. Oh, atau gini nulisnya biar gampang. K kalau dikali K min 3 dia harus kurang dari min 4. Nah nulisnya kayak gitu mungkin lebih enak melihatnya. K-nya 0 tidak memenuhi, K-nya 1 tidak memenuhi juga, K-nya 2 tidak memenuhi, 3 tidak memenuhi, 4 tidak memenuhi, dan seterusnya tidak memenuhi ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya tidak memenuhi. Min 1 tidak memenuhi, min 2 tidak memenuhi. Ini juga selalu positif ya ternyata. Sudah kita cari-cari panjang lebar, ternyata ini juga selalu positif. Harusnya kita langsung cek aja pakai D ya. Kalau dia selalu positif, itu kan nanti diskriminannya dia pasti akan lebih besar dari 0. Atau ini loh, B kuadrat min 4AC. Oh bukan lebih besar dari 0, kurang dari 0 ding, sorry. B kuadrat ini kan 3 kuadrat 9 min 4, A-nya itu 1, C-nya itu 4. Nah ini betul ya, kurang dari 0 ya. Jadi ini nggak punya solusi atau nilainya akan selalu positif, tidak pernah menyentuh ataupun berpotongan dengan sumbu X. Ya sudah, solusinya berarti cuma ini, K sama dengan 0. Oh sorry, ini ada sama dengannya ternyata ya. Ya ini boleh sama dengan kok. Bahaya ini kelupaan ya. Ini juga boleh sama dengan. Kan faktor itu bisa saja sama dengan bilangannya itu. 2 faktornya 2, 3 faktornya 3 gitu. Jadi ini boleh sama dengan. Berarti ini nggak hanya 0, 1 ini harusnya. Bisa juga min 1 atau 2. Kalau min 1 masukin, oh iya bener ya. Ini kan jadi 1 ya. Kalau K-nya 2 ini jadi 4, 2, 1 berarti jadi 7. Ya 2 ini 8, 4, 2 jadi 14. Oh ini juga memenuhi. Nah, jadi bilangan bulat yang memenuhi bisa 0, bisa min 1, bisa 2. Bahaya banget ya. Tadi kehilangan tanda sama dengan saja, kita kehilangan 2 solusi. Kehilangan sebagian besar solusi yang mungkin. Bilangan prima yang lebih besar dari 3 pasti berbentuk (6K plus minus 1). Itu dulu mungkin. Nah sekarang Q sama R itu coba kita paksa ke arah sana. Ini pemaksaannya. Kasus 1. Kalau Q sama R itu nuansanya sama. Q 6K Q adalah 6Q1 tambah 1, dan R juga nuansanya sama, 6R1 tambah 1. Gimana persamaan ini akan berubah bentuknya? Ini jadi P kali Q min R, berarti 6 kali Q1 min R1. Lalu Q plus R, maka dia akan menjadi 6 kali Q1 tambah R1 tambah.
Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Enak ini. Kalau ketemu kata-kata tidak mungkin, enak itu. Berarti kasusnya selesai gitu kan, tinggal ngecek kasus yang lain. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ruas yang sebelah kini itu adalah 0 mod 3 atau habis dibagi 3. Yang ruas ini adalah 2 mod 3. Jadi nggak mungkin. Mereka berdua ini nggak mungkin sama. Sekarang kalau kasus yang kedua itu ini dia beda itu. Beda konfigurasi. Jadi Q-nya misal tetap 6Q1 tambah 1 dan R 6R1 tapi min 1. Jadi yang 1 plus 1, yang 1 min 1. Berarti berubah bentuk jadi P kali ini. Nggak bisa dikeluarin ya jadinya 6Q1 terus min 6R1 ini jadi min 2 plus 2 ya. Nah yang sebelah sini jadinya Q tambah R maka jadi 6Q1 min R1. Kok gitu? Plus ya 6Q1 plus R1. Nah, di sini ini bisa dibagi 3. 0 mod 3. Maka mau nggak mau P-nya harus 3. Karena yang ini 2 mod 3. Jadi yang yang kelipatan 3 mau nggak mau harus P-nya. Alhamdulillah. Ya, jadi ketemu P-nya 3. Minimal ketemu itu dulu lah, minimal ya. Ketemu P-nya 3, berarti kita ketemu persamaannya jadi 3Q min 3R sama dengan Q tambah R. Pindah ruas 2Q sama dengan berapa ini? Pindah ruas 4R. Jadi Q sama dengan 2R. Loh, kok gitu? Nggak cocok ya, tidak memenuhi lagi ya. Tidak memenuhi karena ini. Masa Q sama dengan 2R, berarti Q-nya nggak prima dong. Gagal. Kasus ketiga. Misal kebalikannya, tentu nanti jawabannya sama ya. Kebalikannya itu maksudnya Q bentuknya 6Q1 min 1 R bentuknya 6R1 plus 1. Jadi ini tetap nanti tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Nah, kasus yang terakhir yaitu ketika Q atau R itu salah satu kurang dari 3. Ini kasus yang terakhir. Jadi kita cek aja. Misal Q-nya misal enggak lebih besar dari 3 ya. Misal Q-nya 2. Masukin P2 min R sama dengan 2 tambah R. Ini enggak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Ini pasti 0 atau negatif. Yang ini positif. Lanjut, Q-nya 3. Kalau Q-nya 3, berarti P kali 3 min R harus sama dengan 3 tambah R. Nah ini masih mungkin nih. Artinya R-nya harus 2 di sini, biar ini positif kan. Di R-nya harus 2, maka nanti ketemu P-nya 5. Nah ini memenuhi nih. Q-nya 3, R-nya 2, P-nya 5. Ini baru Q atau baru Q-nya yang 2 atau 3. Sekarang R-nya 2. Kalau R-nya 2, bentuknya jadi P kali Q min 2. Duh ya Allah. Sama dengan Q tambah 2.
Gimana nih? Mungkin dikeluarkan dulu kali ya ini. P kali Q min 2P sama dengan Q tambah 2. Pindah ruas, Q-nya ke sini jadi Q kali P min 1. Min 2P nya pindah ke sana jadi 2 kali 1 tambah P. Nah, ini bentuknya kayak gini. Q-nya 2. Q-nya kan pasti membagi 2 atau Q-nya pasti membagi 1 plus P. Kalau Q-nya 2 tadi udah dicari ya di kasus ini. Kalau Q-nya membagi 1 plus P, berarti si P min 1-nya ini yang harus 2. Yang harus ini 2. Mengakomodir 2 gitu mas. Saya mikir Q-nya habis membagi 1 plus P dan P min 1 harus genap dan 2 habis. Nah, tapi kayaknya kalau Q-nya kegedean, nanti ini jadi lebih kecil. Ya. Contoh kalau 3 aja sekarang. Kalau 3, Q-nya 3 wes ya. Misal Q-nya 4, itu 4 kayaknya udah kegedean. Kalau Q-nya 4 berarti kan jadinya 4 kali P min 4 sama dengan 2 tambah 2P. Nah, pindah ruas 2P sama dengan 6. P-nya sama dengan 3. Oh, masih enggak kegedean sih. Ini masih bisa ketemu ya. Kalau Q-nya 4, Q-nya 5. Soalnya gini, 1 plus P sama P min 1 ini kan deket ya nilainya, cuman beda 2. Dan kalau dikali Q yang besar, kalau pengalinya ini besar, tentu ini jadi lebih besar daripada yang di sebelah kanan ini. Jadi coba gini aja, kita hapus dulu. Loh. Balik. Mungkin dibalik aja. Gini. Q P min 1 2 kali 1 plus P. Saya tadi mau ngomong apa sebentar. Oh iya, ini kalau kita ubah sedikit ya. Jadi Q kali P tambah 1 min 2 sama dengan 2 kali 1 tambah P. Q kali P plus 1 min 2Q sama dengan 2 kali 1 plus P. Pindah ruas ke sana. Jadi Q min 2 kali 1 plus P itu sama dengan 2Q. Bolak-balik aja ya. Malah tambah pusing ya. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, 2 sama Q itu kan 2 buah bilangan prima ya. Jadi mau nggak mau 2Q ini sama dengan 1 plus P, atau Q min 2
itu sama dengan 2. Jadi pilihannya cuma ada 2. Q min 2-nya sama dengan 2 atau 1 plus P-nya ini sama dengan 2Q dengan Q min 2 sama dengan 1. Jadi pilihannya ada 2, enggak muat ya. Kalau Q min 2 sama dengan 1, kasusnya selesai kan? Ini selesai kasus yang atas ini. Sekarang gimana? Nih saya seselkan di sini, saya masukkan. Gimana kalau Q min 2-nya harus sama dengan 2. Karena Q min 2 nggak mungkin sama dengan Q. Jadi mau nggak mau Q min 2-nya itu sama dengan 1 atau Q min 2-nya sama dengan 2. Artinya Q sama dengan 4. Nah ini tidak memenuhi karena Q-nya jadi nggak prima. Ya udah. Jadi sebenarnya solusinya cuma yang tadi. Q-nya 3, R-nya 2, P-nya 5. Yang ini.